mendapatkan materi mengenai mengenal dan mengetahui apa itu Bank Mandiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Enjulia Berasuna Pandiangan. Nama saya Rodia Hadamia. Nama saya Rizky Priya Pumas. Nama saya Nindya Kirana. Nama saya Kirana Rifat. Dan kami bersama satu anggota lainnya yang bernama Rizka Fuloh. Ia berhalangan hadir hari ini karena sakit. Ya. Oke, yang pertama ada penjelasan apa itu bank. Jadi, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan mengelola uang. Bank memiliki peran utama dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Lalu di sini ada badan usaha milik negara. Itu adalah Badan Bank Mandiri Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 sebagai hasil merger dari 4 bank milik pemerintah, yaitu ada Bank Budaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan untuk individu, bisnis, dan korporasi. Oke, selanjutnya produk. Yang pertama simpanan, tabungan dan deposito. Tabungan mandiri beragam jenis tabungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti tabungan rupiah, tabungan MOW, dan tabungan payroll. Lalu ada deposito, produk simpanan berjangka dengan pilihan tenor mulai dari 1 hingga 24 bulan, menawarkan suku bunga kompetitif. Lalu selanjutnya ada pinjaman kredit serbaguna, pinjaman tanpa agunan untuk kebutuhan pribadi. Lalu ada kredit kendaraan bermotor, pembiayaan untuk pembelian mobil atau motor baru dan bekas. Lalu yang ketiga ada kredit pemilikan rumah atau KPR, pembiayaan untuk kepemilikan rumah dengan tenor hingga 20 tahun. Lalu ada yang keempat, kredit multiguna, pinjaman dengan jaminan aset seperti rumah atau kendaraan. Selanjutnya ada kartu kredit. Bank Mandiri menyediakan berbagai jenis kartu kredit dengan berbagai manfaat, termasuk program reward dan diskon di berbagai franchise, produk investasi dan asuransi. Contohnya ada reksadana, investasi kolektif dengan berbagai pilihan produk sesuai profil risiko. Selanjutnya ada obligasi retail Indonesia atau ORI dan susuk retail, instrumen investasi obligasi pemerintah yang dapat dibeli oleh individu. Selanjutnya ada Ringhouse Friend, kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk produk asuransi jiwa dan kesehatan. Lalu ada e-banking, Living by Mandiri, aplikasi mobile banking untuk transaksi perbankan secara digital. Lalu ada Mandiri Internet Banking, layanan perbankan melalui internet untuk berbagai transaksi. Selanjutnya ada Mandiri SMS, layanan perbankan melalui pesan singkat untuk transaksi dasar. Oke, selanjutnya dari layanan Bank Mandiri. Bank Mandiri menawarkan berbagai layanan perbankan, antara lain yang pertama ada tabungan dan deposito, yaitu beragam pilihan tabungan dan simpanan jangka berjangka. Yang kedua ada kredit, yaitu pinjaman seperti KPR, kredit serbaguna, dan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga ada kartu kredit, yaitu kartu kredit dengan berbagai fitur seperti reward dan cicilan. Yang keempat ada e-banking, yaitu aplikasi Living by Mandiri, internet banking, dan SMS banking untuk transaksi digital. Yang kelima yaitu layanan bisnis, yaitu pembiayaan UMKM, cash management, dan solusi pembayaran bisnis. Yang keenam ada pembayaran, yaitu ATM, edisi, QRIS, dan Mandiri e-money untuk transaksi non-tunai. Yang ketujuh ada layanan internasional, yaitu pengiriman uang internasional dan transaksi valuta asing. Yang kedelapan ada bank insurance,
dan investasi, yaitu produk asuransi dan investasi seperti reksadana. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah individu dan bisnis. Oke, selanjutnya ada fasilitas dari Bank Mandiri. Bank Mandiri menawarkan berbagai fasilitas seperti tabungan, kartu kredit, dan kredit tanpa agunan. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki program loyalitas berhadiah untuk nasabahnya. Yang pertama, ada fasilitas tabungan berupa tabungan rupiah, tabungan NOW, tabungan rencana, tabungan falas, tabungan multi surrency, tabungan payroll, tabungan TKI, tabungan simpanan pelajar, tabungan si muda, tabunganku. Lalu yang kedua adalah fasilitas kartu kredit, yaitu kartu kredit Bank Mandiri sendiri. 3. Fasilitas kredit, yaitu kredit tanpa agunan Bank Mandiri. Yang keempat, fasilitas program loyalitas, yaitu limit point yang biasa ditukar voucher atau diskon program loyalitas berhadiah untuk nasabahnya. Oke, selanjutnya nomor 5 itu fasilitas layanan, yaitu Mandiri SMS, Debit by Mandiri, Mandiri Call, Mandiri Agen, Mandiri ATM Cash Deposit Machine. Dan yang keenam, fasilitas asuransi. Asuransi tempat usaha untuk Mandiri tabungan. Perlindungan asuransi gratis untuk Mandiri tabungan rencana. Asuransi kematian atau ketidakmampuan total tetap untuk MTR si muda rumah. Selanjutnya ada keuntungan produk Bank Mandiri. Yang pertama yaitu jaringan luas. Bank Mandiri memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Yang kedua, produk yang lengkap. Bank Mandiri menawarkan berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan kartu kredit. Lalu yang ketiga, teknologi yang canggih. Bank Mandiri memiliki teknologi yang canggih seperti internet banking, mobile banking, dan ATM yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Lalu ada yang keempat, pelayanan yang baik. Bank Mandiri memiliki pelayanan yang baik dengan staf yang ramah dan profesional. Yang kelima, keamanan yang tinggi. Bank Mandiri memiliki keamanan yang tinggi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan transaksi nasabah. Yang keenam, promosi dan diskon. Bank Mandiri sering menawarkan promosi dan diskon untuk nasabah seperti cashback, diskon, dan hadiah. Selanjutnya yang terakhir ada kerjasama dengan perusahaan lain. Bank Mandiri memiliki kerjasama dengan perusahaan lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan lainnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Mungkin kalau dari kalian ada yang masih kurang jelas, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Adakah yang mau ditanyakan tentang Nama saya Korea Stefania Sidauro. Saya ingin bertanya, kan dari presentasinya yang disebutkan hanya kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya Bank Mandiri itu apa sih? Terima kasih Faulia untuk pertanyaannya. Jadi kekurangan Bank Mandiri yaitu yang pertama biaya administrasi relatif tinggi. Biaya admin bulanan untuk tabungan cukup tinggi dibanding beberapa bank lain, terutama untuk rekening dengan saldo rendah. Yang kedua, antrian di cabang sering panjang. Cabang Bank Mandiri sering kali penuh, terutama di kota-kota besar, sehingga waktu tunggu bisa lama. Jadi salah satu kekurangan lainnya yaitu termasuk dalam potensi kehilangan nilai akibat inflasi. Maksudnya inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun dari waktu ke waktu. Lalu juga jika tingkat inflasi lebih tinggi dari suku bunga tabungan, maka nilai uang Anda akan berkurang. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, nama saya Fatih Farid absen 02. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuka rekening di Bank Mandiri dan apa saja persyaratannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa kita jawab. Pembukaan rekening online melalui aplikasi Livin by Mandiri. Langkah pertama, unduh dan install aplikasi. Lalu yang kedua, pilih opsi pembukaan rekening.
alamat email. Yang keempat, verifikasi identitas. Lakukan verifikasi melalui video call dengan petugas Bank Mandiri dan pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil dan paket data yang memadai. Lalu yang kelima ada setoran awal, yaitu menyetorkan dana sesuai dengan ketentuan produk tabungan yang dipilih. Lalu yang keenam, aktivasi rekening. Setelah proses verifikasi dan setoran awal berhasil, rekening Anda akan aktif dan dapat digunakan. Nah, selanjutnya, selain dari aplikasi, kita juga bisa buka rekening secara langsung ke bank yang terdekat, Bank Mandiri yang terdekat. Dengan cara yang pertama, mintalah formulir sesuai rekening yang dipilih. Lalu, berikan identitas dan NPWP asli ke petugas untuk difotokopi. 3. Serahkanlah setoran awal ke teller. 4. Lalui proses cetak buku rekening dan kartu debit atau ATM. 5. Tanda tanganilah buku tabungan atau ATM. 6. Buat akun internet banking dan mobile banking. Oke, lalu ada untuk persyaratannya itu yang pertama ada IKTP, memiliki IKTP yang masih berlaku. Yang kedua, ini khusus yang untuk di aplikasi ya. Yang kedua ada nomor telepon dan email yang aktif untuk memverifikasi dan komunikasi lebih lanjut. Yang ketiga itu ada setoran awal. Jumlah setoran awal dalam berbeda tergantung jenis tabungan yang dipilih. Yang keempat ada NPWP opsional. Diperlukan terutama bagi Anda yang memiliki penghasilan tetap meskipun bersifat opsional. Oke, ini persyaratan jika datang langsung ke kantor mandirinya. Yang pertama yaitu harus mempunyai IKTP yang masih berlaku. Yang kedua, NPWP diperlukan terutama bagi Anda yang memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga yaitu setoran awal. Misalnya untuk Mandiri tabungan rupiah, setoran awalnya minimal 500.000. Yang keempat yaitu nomor handphone yang bisa ambil. Yang kelima yaitu tanda tangan. Yang keenam yaitu alamat